kaum muslimin jemaah masjid Al-Amin di Buluing yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kami dari anggota IPMI berkesempatan rihlah kedua, ini perjalanan kedua ikatan dai muda setelah masjid yang pertama minggu lalu di Atubaya, dan insya Allah ini setelah ini ada lagi nanti di kota insya Allah, dan akan berlanjutan sampai tanpa batas. Kita berusaha untuk memenuhi masjid-masjid. Kalau kita melihat dan mendengarkan ikatan dai muda, berarti yang masuk di sini muda-muda semua. Ya, padahal ada yang sudah tua. Ya. Apanya yang muda? Semangatnya, semangat dari ngomong, walaupun umurnya ada yang 50 tahun, 40 tahun, tetapi semangat untuk mendebatkan, menjalankan agama itu masih kuat. Itu kali katakan dai muda, bukan umumnya tetapi semangat nairo di anggota IPMI itu alhamdulillah tetap akan terus menyebarkan syariat agama Islam. Bapak dan Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, malam ini temanya adalah memakmurkan masjid. Itu biasa kita mendengar istilah takmir masjid. Kata takmir, kata memakmurkan itu berasal dari kata seakan dan kata umur. Teman-teman lagi, seakan itu umur. Berapa umur? Artinya umur hidup. Berapa tahun kamu hidup di muka bumi? Berarti orang-orang yang memakmurkan masjid berarti orang yang menghidupkan masjid. Bukan hanya menghidupkan lampu-lampunya masjid, tetapi lampu-lampu para jemaah hati, semangat, lampu hati para jemaah itu yang dihidupkan di masjid. Oleh karena itu, maka tepatlah tadi apa disampaikan oleh Bapak Camat tentang dalam surah At-Taubah itu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, innama ya'muru masajidallah masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah, dan seterusnya, bahwa karakter ciri orang yang beriman itu adalah dia mau memakmurkan masjid. Kalau ada orang yang keluar masuk masjid, selalu ke masjid, maka pastikan orang itu adalah orang yang beriman. Dan kalau kita tahu siapa yang masjid, dia sudah dipastikan orang yang beriman. Tapi ada juga orang yang datang ke masjid bukan untuk beribadah. Saya itu di kota-kota tukang bersih masjid, dia hanya datang bersihkan masjid. Kurang bersihkan pasar lisu dari bulanan, riwayat itu sempanya dia mau bersih. Orang seperti ini belum bisa dikatakan memakmurkan masjid, karena dia hanya sebatas menjadi tukang bersih, tukang sah masjid. Menurut Yusuf Kala, ini saya pernah dengar Pak YJK, ketua dewan masjid, memakmurkan masjid itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah membangun masjid. Membangun masjid. Kalau kita ada semangat untuk membangun masjid, berarti ada kemauan untuk memakmurkan masjid. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW membana masjidan lillah banallahu fil jannah baitul jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, dan Allah akan membangunkan sebuah rumah surga. Bukan berarti kita ingin membangun asal mungkin dimasuk dari masjid. Misalnya masjid kita sejak pembangunannya kita datang menyumbang 1 sak semen. Daripada ada orang parata, kita bantu dengan tenaga, enggak kerja bakti, mencuri duit, membersihkan dan sebagainya. Kita terlibat di situ, kita sudah termasuk orang-orang yang membangun.
apalagi masjid kita ya, alhamdulillah termasuk masjid yang mewah ya. Masjid-masjid di kampung sangat mewah termasuk ukurannya. Tinggal bagaimana kita memakmurkan masjid secara lebih maksimal lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yusuf Kala, memelihara masjid. Ini yang kadang-kadang sebagian takmir masjid tidak memperhatikan ini. Mereka membangun masjid yang mewah, memelihara kebersihannya itu yang sulit. Kelemahan masjid kita, Yerusalem mau ya hampir semua masjid itu kena tulisnya pada hari pertama ini hotel itu tidak ada bau tulisnya karena betul-betul dipelihara petugas kebersihan. Oleh karena itu ini pengurus masjid ini agama digaji diberikan upah itu ikan bersih supaya ada perhatian yang maksimal untuk menjaga kebersihan masjid kita. Dari pemegelo masjid kita, mapancing, mabau lesena, pasti banyak orang yang tertarik datang ke masjid karena merasa nyaman dengan keadaan masjid itu. Oleh sebab itu, maka yang terpenting adalah berikan pelayanan kepada jemaah, khususnya kebersihan, bagaimana suara yang baiknya, imamnya, ya, itu semua menjadi kekuasaan jemaah. Kalau tidak nanti jemaah ada yang menyebutkan semua itu. Itu yang kedua, memelihara masjid. Yang ketiga, yang terpenting adalah memakmurkan masjid itu dengan salat berjemaah. Kita datang salat berjemaah, dan masuk banyak berjemaah masjid. Nabi pernah berkata bahwa dari komendo ini di kampung magel aset bisa digena ite masjidina dari magel masjidina insya Allah penduduk kampung itu mata kurma magel berkurang. Yang kedua ite berjemaah dari magel atau masjidina ramai jemaahnya, maka dipastikan orang-orang yang tinggal di masjid itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus berjemaah? Yang pertama, irna kita sepanjang para lunak semuanya di masjid, tidak pernah melaksanakan salat fardu di rumah. Koi masjid, khususnya ini kurane nari kotak kalian di papange saling jam-jam karena kita laki-laki sangat dianjurkan untuk salat berjamaah di masjid. Oleh karena itu termasuk orang-orang yang mau melakukan masjid dari komunikasi selalu datang berjamaah di masjid. Barang siapa yang mendengarkan azan panggilan Allah lalu tidak menghadiri mendatangi panggilan itu untuk salat berjamaah, maka salatnya itu tidak sempurna. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Tapi ini warga itu dipakai. Ya kita mengatakan tidak sempurna salat. Maka ulama boleh masjid. Oleh sebab itu kaum muslimin jemaah yang berbahagia, mari kita berusaha untuk datang ke masjid merawat masjid. Yang kedua, kenapa kita harus salat berjamaah? Dalam surat Al-Fatihah itu ada kata ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami memohon pertolongan. Redaksi ayat ini menggunakan kata kami. Dia berkata ya na'budu, kepada saya menyembah, kepada saya minta pertolongan. Artinya bahwa Yesus pada berjamaah kami dianjurkan sangat dianjurkan oleh Rasul untuk berjamaah. Dan ketika masuk pajak tidak baca Fatihah dia nesas wajahnya. Oleh sebab itu diwajibkan membaca Al-Fatihah. Ya karena aku itulah kandungan ayat ini sangat menganjurkan agar kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Jamaah maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada
bisa syurina darajat. Dia sempat berjamaah, pahalanya, nilai pahalanya itu 27 derajat daripada kita salah sendiri. Pikir biasa 27 derajat, yang mana itu 27 derajat? Maksudnya yang mana itu kira-kira? Bagaimana analoginya itu? Seperti beberapa buku yang saya baca bahwa setiap kita berwudu untuk berangkat ke masjid sempurnakan unta majende itu sudah dihitung satu pahala. Nah, kemudian yang tak belok masuk pajak berjemaah. Nah, dikolomkan di masjid setiap langkah kaki kita maka dihapuskan, diberikan satu kebaikan, kemudian dihapuskan satu kesalahan kita. Kita menunjukkan mobil mengatakan lagi masjid, berarti dengan Tuhan malam itu. Ketika kita sampai di masjid, tamas di masjid dengan kaki kanan, itu dihitung lagi satu pahala. Buka pintu masjid, baca doa, Allah ahli Abu Bakar. Itu sebelum apa? Sebelum duduk kita salat sunat tahiyat masjid, dapat lagi pahala. Setelah itu kita menunggu azan, kita berzikir, mengaji, itu semua mendapatkan pahala. Semua rangkaian amalan yang kita lakukan untuk melaksanakan salat berjamaah, itulah rangkaian menjadi 27 derajat. Masih tricky. Itu juga bagian dari pekerjaan kerimulatan masuk pada sendiri, ya paling-paling di atas kita sunnah. Tidak ada nilai pahala kita berjalan ke masjid, tidak ada nilai pahala sebagai tahiyat ke masjid, tidak ada nilai pahala buka pintu masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, itu tidak ada nilai pahala semua. Nah, sebab itu boleh masuk pada. Bahkan setelah kita salam tidak ada zikir, tidak ada doa. Pak Al-Qadir tahu Nabi akan berzikir. Dia tidak ada masuk pada. Tidak ada doa berjamaah dan salat dia itu bid'ah. Orang-orang yang seperti itu, kalau ada yang menyampaikan seperti itu, perlu dipilih itu mancai ya. Karena kita ini punya manhaj. Kita punya keyakinan bahwa berzikir kepada Allah itu setiap saat, ya, berzikir setiap kiamat udah, baik pada waktu kita berdiri, duduk, dan pada waktu berbaring kita dianjurkan untuk berzikir. Dari beberapa makna kurang masuk pada, kemudian tidak ada zikir, sekira itu kita tidak pakai, ya, dibaca subhanallah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Itu semua rangkaian kita mendapatkan pahala 27 derajat, 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Jemaah maka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa nilai pahala salat berjamaah 27 derajat dibandingkan ketika masuk badan sendiri. Yang kedua, narikon kaki masuk pada berjamaah pasti insya Allah diterima uangnya. Narikon silahita belum tentu terima uangnya. Makanya ada yang katakan fawailul musalli, celaka orang-orang yang salat sampai alladzina hum an salatihim. Orang-orang yang lari dalam salatnya, dia akan selesai perjalanan. Bahkan pada hari kiamat banyak orang-orang dipalisuan untuk perjalanan. Maka apa sampai jannah? Dia dari sana sehingga dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berjamaah, nah terima uangnya. Insya Allah terima. Kenapa? Karena ini hadirnya untuk sendiri. Dari koridor tak sali kita tidak khusyuk, boleh jadi ada jemaah lain yang khusyuk. Kalau kita saat baca doa sujud kita tidak khusyuk, ada jemaah yang khusyuk. Kalau kita saat baca doa iftitah kita tidak khusyuk, ada jemaah yang lain khusyuk.
saling menutupi sehingga lengkap sempurna salat berjamaah kita dan dari imam. Kalau tidak ada satu yang khusyuk, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Apalagi beriman tak diterima, apalah ya pasti mengaruh ada kalian. Ya apalagi berlimpah dari bantuan itu membuat kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dan ketika masih sepanjang berjamaah, insya Allah namun kita khusyuk, insya Allah tingkat Pak Imam itu sepanjang Giro Pak Imam tanggungannya semua jemaah, pahalanya imamnya sejumlah dengan pahala jamaah yang itu di belakangnya. Tapi tarik bakal lihat imamnya ini mati ada masuk ke di sana, ada dia kalau imamnya karena dia menjadi tanggungan kita semua, baca kita imam semua yang tanggung semua itu. Oleh karena itu mari kita semua ini salat berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah keutamaannya salat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah, yadrul takbiratul ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang salat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Kota Pulau Sona, para jemaah kota Pulau, selama 40 hari tidak pernah terputus. Dia dapat tujuh Rasul pada berjamaah di masjid dan selalu mendapatkan imam takbir pertama. Dia kalau takbir mana jadi di belakang imam seperti ini. Ya, jadi ketika imam sudah ada di belakang. 40 hari dia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Maghrib, isya, subuh, asar diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Para minanna. Ya, jaminan yang pertama adalah dibebaskan dari api neraka. Nah, jadi Allah taala pasti kita dibebaskan dari api neraka. Tapi dari usaha kami baca bismillahirrahmanirrahim. Nanti tamat terlambat ya senang. Jadi bilang ya. Jadi kota Pulau Sona kita mendapatkan imam takbir pertama. Maka itu kita diberikan keutamaan. Keutamaan pertama dibebaskan dari api neraka. Keutamaan yang kedua dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Ya munafik, makbeli. Ya biasa ada yang berjanji kepada kita, dia nanti berkhianat dia. Dan beliau berkata yang berdusta itu orang-orang munafik semua. Oleh karena itu kaum muslimin jemaah maghrib yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita raih ini. Ya. Mari kita guru ini yang keutamaan yang seperti yang terakhir ini. Diupayakan selama hidup kita udah dijual cicil. Kota Pulau Sona diusahakan. Dan kemudian video ini insya Allah nanti kita gratis untuk mendapatkan jaminan pembebasan dari neraka. Jadi kita ini hidupnya misalnya 60 tahun, masa kita tidak bisa selama 40 hari kita berjamaah? Berapa waktu Allah yang berikan kepada kita semua? Diupayakan. Tapi kalau kita terus sampai akhir hayat kita lebih baik. Orang-orang yang senantiasa berjamaah mulai pada waktu mudanya sampai dia tua, dari generasi ini kota 80 tahun mungkin misalnya 60 tahun, atau tidak bisa lagi dia berangkat ke masjid karena dia tidak bisa lagi berjalan, macuni, pakitan tidak mendesak sehingga menghalanginya untuk berpergi ke masjid. Maka Allah tetap mencatat pahala seperti waktu dia sehat. Dari pokoknya isi mata masuk pada waktu tersehat. Dari kemalasan itu, pokoknya cari dan ada keinginan untuk sholat berjamaah, tapi tidak bisa, tetap kita dapatkan pahala. Ada jemaah di masjid saya itu sudah jatuh dari motor. Ada pembudarannya itu tersumbat karena jatuh dari motor. Ketika dia berjalan selalu mau pingsan dia, maka pernah terjadi dia berjalan pasti mademnya dari
karena terbiasa itu ke masjid sehingga hatinya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebenarnya ada cahaya dalam kita. Ini cahaya dalam kita. Cahaya itu menjadi simbol bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dan membangun terkadang itu ada dalam hati kita untuk berangkat ke masjid. Kita ikuti itu. Ketika kita tidak membiasakan atau membiarkan itu, maka itu akan redup. Ketika itu redup, maka kita akan menjadi hati kita tertutup sehingga kita sulit untuk menerima nasihat. Oleh karena itu, hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin sampaikan satu kisah. Kisah ini saya dengar dari Ustaz Baha, ya Gus Baha. Ada seorang santri, dia ingin melamar putri kiai, tapi putri kiai ini tidak pernah belum waktunya untuk SMA, ya sudah tamat SMA. Pak Kiai bilang, apakah engkau betul-betul ingin melamar anak saya? Ya Kiai, satu syaratnya, bukan saya syarat, boleh bidoi, saya terima untuk menjadi menantu. Apa itu Kiai? Kalau engkau mampu salat berjamaah 40 hari dan tidak tertinggal ketika saya takbir, engkau sudah ada di belakang. Ya, jadi kalau saya takbir tidak diikuti, maka dia saksi siap. Dia pasti merasa yakin bahwa beliau diikuti gampang ini. Siap, ini masa hari. Mulai hari pertama supaya subuh di mana baterai berhubungan, dia sudah duduk di dalam masjid. Hari kedua sampai asal begitu sebelum asal. Minggu pertama aman, minggu kedua dia mulai oleh ya sudah ada di mulut subuh berdiri guna, dia berat sekali. Ya ketika bangun subuh sekali, tapi dia yang memikirkan yang terbayar adalah anaknya Pak Kiai. Jadi masuk banyak anak-anak Pak Kiai negara, Sali anak-anak Pak Kiai negara. Karena itu niatnya. Niatnya masuk pada berjamaah adalah mau menikahi anaknya Pak Kiai. Setiap dia berangkat, dia merasa berat untuk melaksanakan sholat ke masjid, dia berusaha untuk melihat anaknya Pak Kiai di depannya sehingga menjadi motivasi. Minggu kedua dia mulai stabil, dia mulai stabil. Minggu ketiga bayang-bayang anak Pak Kiai itu sudah mulai sama-sama membukanya. Jadi ragu kan, jadi dia ada baju di bawah. Sampai saya 30 hari sudah hilang ingatannya terhadap anak Pak Kiai. Rapi mengatakan Rasulullah, hilang sudah tidak ada keinginannya melamar anak, hilang itu semua. Karena sudah ikhlas, sudah menemukan kenikmatan, kenyamanan saat berjamaah. 40 hari. Pagi matanya tinggi, si Ahmad kenapa belum datang lama? Ini sudah 40 hari. 43 hari sampai 45 hari. Belum datang-datang. Akhirnya Pak Kiai mendatangi, hei Ahmad, kenapa engkau tidak datang melamar anak saya? Padahal engkau sudah lulus selama 40 hari dan engkau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Apa kata si Ahmad? Ya Kiai, saya sudah menemukan kenikmatan yang saya tidak pernah dapatkan sebelumnya. Harapan saya untuk menikah putri Kiai ini bukan lagi tujuan utama saya, karena saya sudah nyaman, tenang dalam salat berjamaah. Artinya Bapak dan Ibu, nariko yang mau dicek pas-pas. Awalnya kita tidak ikhlas, insya Allah terbiasa dibantu akan menjadi keikhlasan. Nah saya juga akan mencegah paling memaksa, tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena syaitan itu sangat gini.
Yerusalem ini tetapi betul-betul ahli untuk menipu umat manusia. Oleh sebab itu mari sebelum kita ini karena Tuhan menjadi paksa jangan segala-segala melakukan kebaikan kecuali memang kita tidak bisa lagi bergerak, ada unsur sakit, ada kegiatan penting untuk tinggalkan. Nah, pikir ini kita sampai berjamaah. Oleh sebab itu, ia masalah mencari rezeki bulan upayakan dari mereka karena tak ingin masuk pada berjamaah rezeki. Siapa yang meramaikan salat berjamaah ini? Saya kita kalau kita melihat sini. Kita banyak melihat di media sosial ada masjid yang Allah selamatkan dari berbagai macam bencana. Itu bukti bahwa masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala atau di masjid. Itu tempat yang paling aman. Nabi sendiri Muhammad SAW ketika pertama kali meninggalkan kota Mekah hijrah ke Madinah, apa yang dia bangun? Masjid. Dan dia mulai masjid. Di situlah mulai Nabi membangun sahabatnya, mengajarkan ilmu pengetahuan, menyusun strategi perang, membangun ekonomi, semua di situ. Semua pusat kegiatan umat Islam dilakukan di masjid. Ya. Oleh sebab itu sekarang zaman modern, nanti anak perbankan, dulu tidak sekarang sudah modern. Ada bidang-bidang yang sudah melakukan hal itu. Dan kita di sini di masjid bukan hanya persoalan kepada spiritual, bisa kegiatan misalnya di sini di sekitar kita daerah pertanian. Tidak apa-apa kita adakan penyuluhan pertanian di masjid untuk lebih kontekstual dalam kehidupan masyarakat yang ada sekitarnya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi di masyarakat kita. Yang penting dan itu anu menjaga menjauh dan kalau menjaga dengan menjadi sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama saya pribadi dan kita terus memberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau memakmurkan masjid kita. Siapa yang bisa memakmurkan masjid itu kalau bukan kita semua, khususnya penduduk yang tinggal di sekitar masjid. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.